Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang tidak peduli dengan urusan kerajaannya. Dia tidak peduli akan rakyatnya ataupun prajurit, pejabat, dan menteri-menterinya. Yang ia pedulikan hanyalah penampilannya. Ia memiliki segudang pakaian yang indah sehingga ia dapat mengganti pakaiannya setiap jam. Ia rela menghabiskan hartanya untuk membeli kain dan pakaian yang indah. Kebanyakan raja menghabiskan waktu untuk duduk bersama pejabat dan menterinya membahas masalah kerajaan, tetapi tidak dengan raja yang satu ini. Setiap hari, ia menghabiskan waktunya di ruang pakaiannya. Ia hanya keluar ketika memiliki kesempatan untuk memamerkan pakaian barunya. Suatu hari, dua orang asing datang ke kerajaan itu dan mengakui diri mereka sebagai dua penenun yang handal. Mereka mengatakan bahwa mereka tahu cara menenun kain dengan warna dan pola yang paling indah. Kain yang spesial ini bukan sembarang kain. Tidak semua orang dapat melihat kain istimewa ini. Hanya orang-orang yang hebat dan cocok dengan profesi mereka yang mampu melihat kain ini. Orang-orang berwatak sederhana dan memegang pekerjaan yang tidak sesuai tidak akan mampu melihat kain ini. Ini pasti kain yang sangat istimewa. Jika aku memiliki satu set pakaian dari kain itu, aku akan mengetahui siapa di kerajaan ini yang tidak cocok dengan pekerjaan dan jabatannya. Aku juga akan bisa membedakan mana yang bijak dan yang bodoh. Kain ini harus segera ditenun untukku. Begitulah pikir sang raja. Ia memberikan sejumlah uang yang sangat besar kepada kedua penenun itu agar dapat segera memulai pekerjaan mereka. Segera, kedua penenun itu memasang dua alat tenun dan meminta sutra terbaik dan benang emas yang paling murni. Sesungguhnya mereka hanyalah sepasang penipu. Mereka berpura-pura bekerja dengan sangat sibuknya di alat tenun yang kosong hingga larut malam. Kenyataannya mereka tidak melakukan apa-apa. Kain sutra dan benang emas itu mereka masukkan ke dalam ransel mereka sendiri. Beberapa hari kemudian, raja ingin mengetahui perkembangan pembuatan pakaian istimewanya itu. Seketika ia teringat bahwa orang bodoh dan yang tidak cocok dengan pekerjaannya tidak akan dapat melihat kain itu. Lalu timbul rasa khawatir. Dia pastilah bisa melihat kain yang istimewa itu. Dia memang terlahir menjadi seorang raja. Namun, ia tetap menyuruh seorang menteri tua yang sudah senior dan sangat ia percayai. Menteri itu sangat bijak dan jujur. Ia pastilah orang yang tepat untuk melihat kain yang sangat istimewa itu. Lalu pergilah menteri senior yang jujur itu ke ruangan di mana para penenun palsu itu bekerja di depan alat tenun yang kosong. Kedua penipu itu dengan lihainya mempersilahkan Pak Menteri mendekat ke alat tenun untuk melihat betapa indah warna dan pola kain yang mereka tenun. Kasihan menteri itu, ia membelalakkan mata dan berusaha sekuat tenaga untuk dapat melihat kain itu, tetapi sia-sia saja. Ia tak dapat melihat apapun di kedua alat tenun itu karena memang tidak ada apapun di sana. Diam-diam ia panik dan putus asa, namun ia tidak berani mengatakan apapun. Ya Tuhan, tolong aku. Aku tak dapat melihat apapun di sana. Apakah aku orang bodoh? Apakah aku tidak cocok dengan pekerjaanku? Tidak boleh ada seorang pun yang tahu tentang ini. Tuhan Maha Pengampun, Ia pasti akan mengampuniku. Pak Menteri yang terhormat, jangan ragu untuk memberitahu kami pendapat Anda tentang kain ini, kata salah seorang penenun palsu. Oh, ini sangat indah dan memukau. Aku akan dengan senang hati memberitahukan hal ini pada raja, kata menteri senior berpura-pura mengagumi kain-kain itu. Terima kasih Pak Menteri, kami sangat senang mendengarnya. Lalu mereka berdua pun melanjutkan penjelasan yang sangat rumit tentang kain istimewa itu pada sang menteri senior. Mereka menjelaskan tentang warna dan pola kain yang rumit. Menteri itu mendengarkan dengan teliti perkataan mereka sehingga ia dapat menceritakan semuanya pada raja. Kedua penipu itu kembali meminta benang emas dan kain sutra untuk kepentingan menenun.
Tentu saja semua benang emas dan kain sutra masuk ke dalam tas mereka. Tak seutas pun benang yang masuk ke alat tenun, meskipun mereka tampak bekerja keras menenun seperti biasanya. Raja segera mengirimkan pejabat lainnya yang dapat dipercaya untuk kembali melihat kemajuan pekerjaan itu dan ingin mengetahui berapa lama lagi ia dapat mengenakan pakaian istimewa itu. Sudah dapat ditebak, hal yang sama terjadi pada pejabat ini. Berkali-kali ia melihat dan melihat lagi, tetapi ia tak dapat melihat apapun. Kembali kedua penipu itu bertanya sembari menunjukkan kain pada pejabat utusan raja. Tuan pejabat yang terhormat, bagaimana pendapat Anda tentang kain indah ini, Tuan? Di dalam benak pejabat itu ia berpikir, Aku yakin aku tidak bodoh. Mungkin aku tidak layak untuk jabatanku saat ini. Ini sangat aneh. Tapi tidak ada yang boleh mengetahui hal ini. ketakutan dianggap bodoh dan tidak cocok dengan jabatannya, ia pun berpura-pura dapat melihat kain itu dan memujinya setinggi langit. Kepada raja, ia menyatakan bahwa ia sangat menyukai warna dan pola kain yang sangat indah itu sehingga membuatnya terpukau. Seluruh penduduk kota membicarakan kain yang luar biasa ini. Dan tibalah saatnya raja ingin melihatnya sendiri dan kain itu masih ada di alat tenun. Bersama dengan beberapa orang pilihan, termasuk menteri senior dan pejabat yang sudah terlebih dahulu datang, sang raja pun datang ke ruangan tempat para penenun itu bekerja dengan seriusnya. Kedua penipu itu duduk di depan alat tenun mereka masing-masing dan berpura-pura menenun dengan sekuat tenaga tanpa seutas pun benang pada alat tenun mereka. Luar biasa. Kata menteri senior memuji kain hayalan itu disertai pejabat lain yang menyetujuinya. Benar yang mulia. Lihatlah warna dan polanya. Desain yang luar biasa indah. Mereka berdua menunjuk ke arah alat tenun yang kosong itu. Raja melihat dan melihat lagi, memfokuskan diri untuk dapat melihat kain tenun istimewa itu. Sia-sia, tak ada apapun di sana. Ia mulai cemas dan bergumam di dalam hati. Apa ini? Aku tak dapat melihat apapun di sana. Ini sungguh mengerikan. Apakah aku bodoh? Atau tidak pantas menjadi raja? Ini gawat. Apa yang akan terjadi padaku jika semua orang tahu aku tidak dapat melihat kain itu? Tidak boleh ada seorang pun yang tahu. Berlagak bahagia dan takjub, sang raja berkata, Bukan main indahnya kain ini. Patut mendapatkan pujian tertinggi dariku. semua pengiringnya menatap dan menatap lagi, namun tak ada satupun yang mau mengakui bahwa mereka tidak dapat melihat kain itu. Alih-alih berkata jujur, mereka malah ikut memuji kain imajinasi itu dan menyarankan raja untuk mengenakan jubah dari kain itu pada prosesi perayaan besar yang sebentar lagi akan diselenggarakan dan dipimpin oleh raja. Konyolnya, raja memberikan tanda penghargaan berupa bros emas yang dipasang pada lubang kancing kedua penenun palsu itu dan gelar kehormatan sebagai Sir Weaver yang berarti Tuan Penenun. Mendekati hari prosesi, kedua penenun palsu itu terlihat sangat sibuk. Mereka bekerja hingga larut malam. Mereka berpura-pura mengambil kain dari alat tenun mereka dan memotong udara dengan gunting yang besar, seolah-olah mereka sedang menggunting kain membentuk pola pakaian. Sampai pada akhirnya, tepat di hari prosesi perayaan, mereka mengumumkan bahwa pakaian raja telah siap. Kemudian raja dan para bangsawan yang terhormat datang untuk melihat pakaian raja yang sangat istimewa itu. Kedua penipu itu mengangkat kedua tangannya seolah-olah sedang memegang sesuatu. Mereka berkata, Ini celananya, jubah, dan mantelnya. Semuanya seringan jaring laba-laba. Memakai pakaian ini akan terasa seperti tidak mengenakan apa-apa. Tetapi disitulah letak keistimewaannya. Benar sekali. mereka semua mengangguk setuju meskipun mereka tak melihat apapun di sana. Jika Yang Mulia berkenan, kami akan membantu Yang Mulia untuk mengenakan pakaian ini di hadapan cermin panjang. Kata salah seorang penipu itu.
Kemudian raja menanggalkan pakaiannya dan para penipu itu berpura-pura membantu raja memakaikan pakaian satu persatu. Mereka melingkarkan pinggangnya dan bergerak seolah-olah mengikatkan sesuatu di sana. Raja berputar ke kanan dan ke kiri di hadapan cermin, ingin melihat pakaian istimewa itu. Semua orang di sana berkomentar betapa bagus dan indahnya pakaian raja. Raja yang mendengar perkataan para bangsawan itu menjadi percaya diri, meski ia masih saja tak dapat melihat apapun. Di hadapan cermin, yang ia lihat hanyalah dirinya yang memakai pakaian dalam saja. Tak lama kemudian, pengawal datang mengumumkan bahwa kanopi raja sudah siap. Ini menandakan bahwa prosesi perayaan sudah siap dilaksanakan. Raja dengan pakaian istimewanya itu akan berjalan di bawah kanopinya yang indah dan megah. Ia akan melewati tengah kota dan mendapatkan hormat dan pujian dari rakyatnya. Aku rasa segalanya sudah siap, Kata raja. Sekali lagi ia berbalik menghadap cermin, melihat untuk terakhir kalinya. Pakaian ini sangat cocok untukku, bukan? Raja tampaknya sangat memperhatikan kostumnya. Maka pergilah raja melaksanakan prosesi perayaan yang penting itu. Semua orang di jalan berkata tentang betapa bagusnya pakaian baru raja. Mereka memuji-muji sesuatu yang sebenarnya tidak ada hanya karena takut dianggap bodoh atau tidak pantas dengan posisi pekerjaannya. Tiba-tiba seorang anak kecil yang masih polos berkata, "Mengapa raja tidak memakai baju?" Ayah dari anak itu berkata, Seorang anak yang masih polos tentulah tak akan berbohong. dimulai dari satu orang yang berbisik tentang apa yang dikatakan anak itu kepada orang lain, mendadak semua orang berbisik dan tersebarlah ke seluruh kota. Benar, Raja tidak memakai apa-apa. Ya, benar. Raja tidak memakai apa-apa. Benar, raja tidak memakai apa-apa. Seluruh kota akhirnya kompak berteriak. Raja pun mendengar teriakan rakyatnya dan merasa grogi karena ia curiga perkataan mereka semua benar adanya. Tetapi ia berpikir bahwa prosesi ini harus dilanjutkan. Raja menundukkan telinganya, mengangkat dagunya untuk menyembunyikan rasa malunya, dan berjalan lebih bangga dari sebelumnya. Belum pernah ada kostum raja yang sesukses ini. Ya, sukses menelanjangi raja dan membuat semua orang kompak berbohong demi kepentingannya sendiri. Pakaian yang begitu berpengaruh sehingga mampu membuat semua orang bungkam akan kebenaran hanya karena takut kehilangan martabat dan profesi. Lalu bagaimana nasib kedua penenun? Tentu saja mereka telah kabur membawa banyak uang, kain-kain sutra terbaik dan mahal, dan juga banyak sekali gulungan benang emas. Sekian Namaste kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.